Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. La haula wala quwata illa billah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yang penuh dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan takwa dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkan, saya Ilmiata Ayu Anggraini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Bagaimana Islam Menghadapi Tantangan Modernisasi. Pendidikan Islam merupakan hal yang perlu dicermati secara terus-menerus, sesuai dengan kemajuan zaman, agar terpantaunya materi dan pendidikan Islam itu bisa menemukan jalan keluar atas masalah-masalah yang muncul dari berbagai permasalahan yang ada. Tentunya akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran Islam itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya, seorang pendidik memerlukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan pendidikan Islam, agar setiap tindakan yang akan diperbuat harus menyesuaikan dengan keadaan yang sedang dihadapi, terutama masalah modernisasi. Kewajiban mengembangkan pendidikan Islam, baik segi keimanan dan keilmuan, untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pendidikan, tidak rahasia lagi. Pendidikan Islam merupakan pendidikan dan peningkatan agar tidak tertinggal oleh kuatnya modernisasi, sehingga mampu mengibarkan bendera-bendera keberhasilan dalam mengembangkan anak bangsa menuju generasi cerdas dan mampu menghadapi tantangan zaman di sekarang ini. Pendidikan Islam dan modernisasi merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh kaum muslimin. Secara historis, proses modernisasi di dunia muslim itu besarnya sudah berlangsung lama, tepatnya sejak otoritas Islam sebagai kekuatan politik merosot tajam pada abad ke-18 Masehi. Negara-negara Eropa tidak sekedar melakukan kolonialisasi, tapi lebih dari itu, mereka juga membawa misi untuk menancapkan mega proyek yang disebut modernisasi, berupa paket besar dari Barat. Dan dalamnya ialah ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, agama, bahkan budaya. Akibat modernisasi yang terlihat sengaja dipaksakan telah menimbulkan kontradiksi-kontradiksi di dunia Islam, khususnya Timur Tengah. Uniknya, ketegangan teknologi ini secara tak terduga telah melahirkan reaksi intelektual dan kaum muslimin yang berupa aliran-aliran pemikiran keagamaan yang kemudian memperkaya pemikiran dan hazanah intelektual keagamaan Islam, diantaranya apa yang kita kenal dengan sebutan modernisasi Islam, tradisionalisme Islam, fundamentalisme Islam, neomodernisasi Islam, dan neofundamentalisme Islam. Sahabat muslimin dan muslimah, pendidikan dalam sejarah peradaban anak manusia adalah salah satu komponen kehidupan yang paling penting. Aktivitas ini akan terus berjalan, mulai dari manusia pertama yang ada di dunia ini sampai berakhirnya kehidupan di bumi ini. Bahkan, jika ditarik mundur, kita akan mendapatkan bahwa pendidikan telah mulai berproses semenjak Allah Subhanahu wa taala
menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, di surga, di mana Allah telah mengajarkan kepada beliau sebuah nama-nama malaikat yang belum banyak diketahui sama sekali, yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah 31-33 sebagaimana disebutkan dalam ayatnya yang artinya, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Semenjak manusia berinteraksi dengan aktivitas pendidikan ini, inovasi manusia telah berhasil merealisasikan berbagai kepentingan dan kemajuan dalam segala hal kehidupan mereka. Bahkan pendidikan adalah sesuatu alami dalam perkembangan peradaban manusia, dan secara paralel proses pendidikan pun mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam bentuk metode, sarana, maupun target yang akan dicapai. Karena hal ini merupakan salah satu sifat dan keistimewaan dari pendidikan, sehingga apabila sebuah pendidikan tidak mengalami dan tidak menyebabkan suatu kemajuan atau malah menimbulkan kemunduran, maka tidaklah dinamakan pendidikan. Karena pendidikan adalah sebuah aktivitas yang integral, yang mencakup target, metode, dalam saat sarana dan prasarana dalam membentuk manusia yang mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal, demi terwujudnya kemajuan yang lebih baik. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, modernisasi Islam terkait dengan liberalisme, jadi hak asasi manusia. Dua hal ini adalah anak kandung dari modernisasi yang tidak bisa ditolak kelahirannya. Makanya, ketika seseorang membicarakan modernisasi, maka pastilah akan membicarakan tentang liberalisme. Dan bisnis lain juga membicarakan tentang hak asasi manusia. Secara konseptual dikaitkan dengan Barat yang modern. Dengan demikian, bicara modernisasi pastinya dikaitkan dengan Barat. Adapun sikap yang diambil oleh sebagian masyarakat lainnya adalah menerima dengan sikap kritis. Ada anggapan bahwa pada budaya Barat yang positif dan ada budaya Barat yang negatif. Makanya, di dalam tindakan yang diambil adalah dengan mengambil budaya Barat yang positif dan membuang budaya Barat yang negatif. Contohnya handphone. Handphone adalah salah satu hal yang positifnya dengan budaya sekarang ini. Maka jarak tidak lagi menghalangi satu orang untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Namun demikian, tidak selamanya handphone itu positif, karena jika HP di dalamnya terdapat kemungkaran, maka akan terjadi kejelekan. Akan tetapi, kalau yang disimpan dalam HP tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran dan Al-Quran itu dibaca, maka menguntungkan dan bermanfaat. Oleh karena itu, masyarakat harus memilih mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Oleh karena itu, maka umat Islam harus cerdas mengambil sikap dengan modernisasi yang tidak bisa dilawan masyarakat Islam. Harus menjadi modern, tetapi harus tetap di dalam koridor ajaran Islam yang selalu mengagungkan terhadap penetapan norma-norma yang berguna bagi umat manusia.
Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.